Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Rostini. Kali ini kita belajar BDR tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar secara mandiri ya. Sekolah masih belum dibuka. Kalian pasti rindu akan sekolah. Tapi jangan khawatir, kalian tetap akan belajar walaupun di rumah. Masih ingat kan protokol kesehatan? Nah, jangan lupa adaptasi kebiasaan baru. Kalian harus menggunakan masker jika keluar rumah ya. Kemudian tetap jaga jarak. Nah, yang ketiga adalah sering melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Dan selanjutnya yaitu sediakan hand sanitizer jika kalian pergi kemana-mana. Nah, baik anak-anak, selanjutnya sebelum belajar kita ikuti petunjuk terlebih dahulu ya. Nah, berdoa terlebih dahulu. Kita tadi sudah diawali dengan berdoa ya. Di WA group kalian sudah berdoa masing-masing. Kemudian kegiatan kerjakan setiap bagian sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Jadi bacanya harus benar ya. Nah, silakan kalian bertanya kepada orang-orang di sekelilingmu. Kemudian hubungi gurumu bila mengalami kesulitan dalam memahami belajar mandiri ini. Anak-anak, BDR kali ini yang akan kita pelajari adalah format menulis laporan wawancara, kemudian membuat laporan hasil wawancara. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan, serta melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Nah, kalian telah melakukan wawancara ya. Setelah minggu kemarin kalian menyusun daftar pertanyaan untuk diajukan pertanyaan kepada narasumber atau pewawancara. Sekarang kalian silahkan lakukan wawancara. Nah, tentunya sudah ada rencana ya siapa yang akan kita wawancara. Nah, selanjutnya setelah kalian melakukan wawancara adalah membuat laporan wawancara secara tertulis. Nah, untuk membuat laporan wawancara yang baik, mari kita lihat formatnya sebagai berikut. Nah, yang pertama, latar belakang. Latar belakang isinya adalah menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya seperti ini. Nah, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal kami. Nah, yang kedua adalah maksud dan tujuan. Isinya adalah menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Contoh isinya seperti ini. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah topik wawancara. Di sini menuliskan topik wawancaranya, yaitu kalian adalah topiknya tumbuhan dan hewan di sekitarku. Nah, yang keempat adalah waktu dan tempat kegiatan. Di sini kalian menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contoh isinya seperti ini. Wawancara ini dilaksanakan pada hari dan tanggal. Sebutkan, misalnya setelah BDR hari ini kalian kemudian melakukan wawancara. Nah, tuliskan harinya, kemudian tanggalnya dan waktunya.
Misalnya setelah ini atau di sini contohnya kan jam 8 sampai jam 9. Nah, kalian catat waktu wawancara kalian jam berapa sampai jam berapa. Kemudian di sini tempat. Tempat adalah di mana kalian melakukan wawancara. Ya, contoh di sini adalah Jalan Cihampelas nomor 12 Bandung. Nah, kalian tempat tinggalnya di mana atau melakukan wawancaranya di mana? Tuliskan alamatnya, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah laporan hasil wawancara. Nah, di sini kalian menuliskan narasumber, yaitu orang yang diwawancarai. Pewawancara siapa? Kita atau kalian yang melakukan wawancara dan hasil wawancaranya. Contohnya isinya seperti ini. Nah, narasumbernya siapa? Contohnya adalah misalnya Pak Dudung. Pewawancaranya siapa? Tuliskan nama kalian, ya. Hasil wawancaranya bagaimana? Nah, pada hari Senin 28 Oktober pukul 8 sampai 9 saya melakukan wawancara pada Bapak Dudung tentang tumbuhan atau hewan di sekitar tempat tinggalku. Nah, kemudian tambahkan lagi selanjutnya, ya, apa yang dilakukan oleh kalian. Nah, yang keenam yaitu kesimpulan. Di sini kalian menuliskan kesimpulan. Kesimpulan adalah isi dari hasil wawancara. Nah, seperti yang kalian tanyakan, bagaimana merawat tumbuhan atau hewan, bagaimana caranya, dari mana mendapatkannya, siapa yang membantu merawatnya. Nah, di sini di kesimpulan kalian tuliskan. Nah, jika kalian masih kurang paham bentuk laporan yang akan kalian catat, yaitu bisa kalian lihat di buku tema 3 halaman 90. Ya, baik anak-anak, selanjutnya adalah tugas kalian membuat laporan wawancara dengan format seperti tadi atau seperti ini, ya. Nanti akan Ibu share tugasnya di WA group, ya. Nah, LKPD-nya hasilnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah kalian lakukan wawancara kepada tokoh atau saudara atau tetangga kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau menggali informasi lebih lanjut. Dokumentasikan ya kalian sedang melakukan wawancara. Nah, setelah wawancara dilakukan, kalian buat formatnya seperti ini, ya. Nanti Ibu share di WA group. Baik anak-anak. Nah, itulah materi hari ini, yaitu tentang melakukan wawancara dan menulis hasil laporan wawancara. Nah, baiklah, jika kalian masih belum paham, nanti silakan kalian bertanya di WA group ya, atau japri melalui WA Ibu. Baik anak-anak, terima kasih untuk menyimak materi hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah walaupun kalian di rumah. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.